Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayunda. Haha. Udah lama banget saya nggak bikin video, dan pada kesempatan kali ini saya kebetulan juga nih mau bikin komposter. Karena memang kebutuhan saya sudah mulai bertambah, kebutuhan dalam hal membuat pupuk organik cair, sehingga saya memutuskan untuk menambah lagi satu komposter yang sudah saya miliki. Dan ini adalah komposter kedua saya yang besar, dimana ini adalah tong yang kurang lebih ukurannya 150 liter. Tuh, gede kan? Gedenya hampir sama kayak saya. Jadi memang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman bagaimana cara membuat komposter. Ini apa sih namanya kalau nggak salah, anaerob ya. Jadi yang pertama kita harus siapkan tentunya adalah tong besar. Sebenarnya bisa apa aja sih yang bisa kita gunakan. Bisa ukuran yang lebih besar dari ini, atau lebih kecil dari ini, atau yang ember putih bekas mentega atau bekas biasanya untuk boga gitu atau cat juga nggak masalah sebenarnya. Yang terpenting adalah prinsip dari komposter sendiri yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui supaya nanti kita nggak terlalu awam dengan apa sih itu komposter. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan lubang pada komposter ini. Yang pertama adalah lubang pada bagian bawah. Oke. Aduh, aku pangku aja ya. Jadi di sini saya sudah membuat lubang kecil untuk keran. Nanti kita akan masukkan di sini untuk mengeluarkan pupuk organik cairnya atau air lindinya. Dan kemudian kita harus membuat jendela. Kita harus membuat lubang di sini untuk mengambil komposnya atau bahan padatnya yang cair dari sini, yang padat dari sini. Ini sudah saya lubangi tadi dengan menggunakan gergaji. Ya, ini kemudian yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah saringannya. Udah kayak cookies aja ya. Jadi kebetulan saya nggak tahu ini namanya apa, tapi di rumah tuh ada bekas ini. Biasanya ini dipakai untuk apa sih nama, pembatas atau atap juga bisa sih, kanopi gitu kan. Saya menggunakan ini, sudah saya buat lingkaran dan sudah saya beri lubang. Nanti dia akan menjadi saringan di dalam komposter ini. Dan selanjutnya kita harus mempersiapkan dudukan. Ya sebenarnya kita bisa, alternatifnya tuh banyak banget ya. Kita bisa menggunakan bangku seperti ini contohnya, atau membuat tatakan dari pralon, atau juga banyak hal sih. Dulu di komposter pertama saya menggunakan ember bekas cat yang kecil itu. Ukuran berapa sih yang kecil itu pokoknya lah. Kemudian saya taruh bawah buat penopang si saringan ini supaya nggak brojol, nggak ambles gitu ya. Jadi untuk kali ini saya memutuskan untuk menggunakan bangku seperti ini yang tingginya kurang lebih 25 cm. Nanti kita akan masukkan di dalam komposter ini. Dan selanjutnya kita harus menyiapkan, jangan lupa tadi sudah ada lubang dan juga ada keran. Kerannya ini nanti di bawah, dan kemudian engselnya jangan lupa. Engsel, dan selanjutnya adalah kunciannya. Kuncian untuk pintu. Pintunya itu tadi. Oke? Kita mulai aja. Sebelumnya saya mau masang engsel dulu sih. Sudah kepasang setengah ya engselnya. Kita butuh obeng, tapi sebelumnya memang karena saya tidak mempunyai bor, saya melubangi ini dengan menggunakan solder. Jadi memang peralatan yang saya miliki itu terbatas banget sebenarnya, karena saya tidak punya bor, saya tidak punya gerindel apa sih Maya? Itulah yang bulat buat potong di sini, saya tidak punya itu, sehingga alat yang saya gunakan adalah yang pertama itu solder, dan yang kedua adalah gergaji besi. Sedikit tips dari saya, kalau memang kamu nggak punya alat-alat yang mumpuni, itu
jangan menghalangi semangat dong. Kita harus tetap buat untuk kebaikan lingkungan kita juga. Misal kita hanya mempunyai alat-alat yang terbatas, nggak masalah. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal sih. Saya kemarin beli solder ini 18.000. Udah cukup bisa membantu kita membuat komposter segede gini. Dan juga ini ada gergaji besinya, yang ini 3.000 dan yang ini 16. Yang mana yang recommended? Tentu aja yang 16.000, karena saya tadi coba pakai ini, cukup bikin es mochi karena nggak tajam. Dan ketika saya menggunakan yang 16.000 ini, lumayan cukup cepat menggergaji yang sebelah sini. Jadi ini saya gergaji dengan ini. Yang pertama, awalnya itu di ujung-ujung sini saya solder dulu karena dia nggak bisa masuk kan kalau belum ada lubang dulu, sehingga saya solder dulu di sini membentuk sudut siku-sikunya. Kemudian setelah sudah terbentuk sudut siku-sikunya baru saya gergaji. Jadi di sini kelihatan sedikit kurang rapi sebenarnya, cuma nggak masalah sih di sini. Sedikit kurang rapi nggak apa-apa. Jadi saya memang solder dulu di sudut sini membentuk siku-siku. Kemudian setelah gergajinya bisa masuk baru saya gergaji kotak gitu. Jadi sudutnya ada di 1, 2, 3, dan 4. Nah yang di sini juga saya pakai solder nih, bukan pakai bor nih. Sekali lagi, keterbatasan jangan membuatmu menyerah. Harus tetap banyak akal, banyak cara bagaimana kita bisa berkarya atau membuat suatu benda yang kau inginkan. Oke, kita lanjut. Saya mau ini dulu, apa sih namanya, masang engsel dulu. Oke. Nah sudah, kemudian saya akan masang ini kuncinya. Oke, sebelah sini. Oh iya, kalau misalnya kamu mau pakai solder atau pakai bor, lubangnya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, nanti ini bautnya nggak ngunci. Kebetulan ini ada yang saya tadi buat ada yang terlalu besar sehingga yang sebelah sini tadi kurang ngunci. Dan ketika nanti ini di dalam, sebaiknya ini ditutup atau dipotong aja karena ini kan besi. Jangan sampai nanti ini korosi, kemudian nanti ada bahan lain di dalam air lindi kita. Karena air lindi itu adalah sebenarnya resapan dari sampah-sampah organik. Kalau kita searching itu ada istilahnya air lindi itu berbahaya. Padahal yang membuat air lindi berbahaya itu ketika dia bercampur dengan bahan-bahan lain selain organik. Misalnya ada besi, ada plastik. Nah itu sebenarnya yang bikin berbahaya. Dan itu terjadi sebenarnya di tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan terpadu, apa sih namanya, TPA atau TPA sih namanya, TPA, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan terpadu, apa sih itu? Nah di situ air lindi yang berbahaya karena dia tercampur bahan organik dengan plastik, dengan besi, sehingga itu yang berbahaya. Nah kalau air lindi yang di dalam komposter ini dia subur atau baik untuk tanaman karena dia hanya ada unsur organik di dalamnya, sehingga nanti ketika kita buat komposter dan ini otomatis kan baut-bautnya ini kan besi nih, nanti kita potong aja dan kita bisa lem dengan lem tembak gitu juga nggak masalah. Yang penting kita harus meminimalisir adanya bahan-bahan non organik. Jadi kita harus meminimalisir adanya bahan-bahan non organik di komposter kita supaya air lindi yang kita hasilkan nanti aman untuk tanaman kita. Oke, setelah perlengkapan pintu sudah terpasang, ada engsel dan ada penguncinya. Selanjutnya saya mau pasang untuk apa ini, kerannya. Jadi ini saya pakai yang ukuran setengah. Nggak masalah sih mau pakai yang ukuran setengah, 3/4, bebas aja. Tapi saya memilih ini karena lebih murah. Ya, jadi ini kemarin saya beli harganya berapa ya? Ih, tulisannya nggak bisa dibaca. Ini kurang lebih harganya 4.000. Harganya kurang lebih 4.000 dan ini ada bentuknya seperti ini. Oke, dan ada 2 karet.
nanti karet yang bagian ini kita masukkan ke dalam. Oke, ini kita masukkan ke lubang yang sebelah sini, kelihatan nggak sih? Lubang ini kita masukin ini buat kerannya. Dan ini karetnya dimasukin ke dalam. Selanjutnya ini pastikan kencang ya. Dan nanti sebelum kita benar-benar pakai komposter ini harus dicek, isi dulu sama air biasa. Pastikan tidak ada kebocoran di dalam komposter yang kita miliki ini. Ini kalau mau kenceng bisa pakai tang. Tapi karena saya nggak punya tang, jadi pakai kunci Inggris. Kita manfaatin semua yang ada di rumah. Kalau nggak ada ya pinjem tetangga lah. Jangan dibuat susah. Oke, setelah sudah terpasang, jangan lupa kerannya juga kita pasang. Tapi sebelumnya kita kasih ini dulu. Ini namanya apa ya? Saya nggak ngerti namanya. Pokoknya bilang yang buat di keran itu. Kita sebelum pasang jangan lupa dikasih ini dulu. Ini namanya apa ya? Tolong saya dibantu, ini namanya apa? Selotip. Bukan selotip ya. Biar makin kuat, tidak ada kebocoran di dalam komposter kita. Gunakan secukupnya. Kalau saya suka heboh banget nih gulung-gulungnya. Terus tinggal diputar aja sih, tinggal diputar di sini. Gampang banget kok. Jadi kalau kamu cewek jangan terbelenggu. Iya aku cewek ngapain kayak gitu. Jangan. Semangat aja. Lakukan semaksimal mungkin yang kamu bisa. Jadi setelah keran yang di bawah sini telah terpasang, saatnya kita memasang pintu atau jendela yang ada di sini. Ini sudah jadi ya. Dan sedikit gambaran dari saya tentang tempat untuk mengeluarkan kompos padatnya atau ampasnya. Itu ada beberapa video yang menggunakan tutup septic tank. Dia bentuknya lingkaran sehingga hanya muat satu tangan untuk mengeluarkan komposnya atau bahan padatnya. Dan menurut saya ketika hanya ada satu lubang yang muat untuk satu tangan itu cukup sulit buat saya, sehingga saya memutuskan untuk membuat yang agak besar di sini supaya nanti keluarnya juga lebih mudah. Nah, komposter pertama yang saya miliki itu pintunya cukup besar, sekitar ukurannya 20-25 cm, sehingga ketika pintu itu terlalu besar dan ketika bahan padat yang ada di sini sudah banyak atau sudah penuh, pintunya itu bisa kayak membludak gitu loh. Sehingga untuk komposter yang kedua ini saya mencoba untuk menggunakan pintu yang ukurannya lebih kecil. Jadi ini ukurannya sekitar 20 cm x 15 cm. Saya mau eksperimen aja sih ketika pintunya itu tidak terlalu besar, apakah juga akan membludak atau tidak. Jadi itu sih sedikit tips dari saya bahwa mengapa saya memutuskan untuk membuat pintu di sini supaya memudahkan saya untuk mengeluarkan komposnya atau bahan padatnya. Nah, setelah ini jadi, saatnya kita memasukkan kursi. Ini nanti fungsinya untuk tatakan dari saringan yang sudah kita buat. Jadi memang jatuh. Jadi memang ini nanti seperti ini di dalam. Ketika kursinya sudah masuk, ini kita taruh saringan di atasnya dan komposter sudah siap digunakan. Kita coba ya. Ini kursinya kita masukkan. Dan ketika kita membuat saringan, kita harus membelahnya menjadi dua.
kurang lebih seperti ini. Biar apa? Biar dia bisa masuk, karena kalau posisi segini dia nggak bisa masuk ke dalam sini, sehingga kita harus membelahnya seperti ini. Bisa belah lepas atau cukup setengahnya, nggak masalah, yang penting dia bisa masuk ke dalam sini. Oke, dan kita tata. Nanti akan saya tunjukkan secara dekatnya, tapi kurang lebih nanti seperti ini. Saringannya sudah masuk, kursinya sudah masuk, jadi nanti sudah bisa digunakan. Oke, kurang lebih begini detailnya. Karena saya di ujung sini menggunakan solder untuk gergaji, maka ya ini bentuknya memang kurang rapi, tapi nggak apa-apa, ini sudah bisa digunakan. Nih ya, kerannya di bawah situ. Oke, dan kita intip bagian dalamnya. Nah, ini dia saringannya. Oke, ini bagian dalamnya. Saringannya seperti ini, dan itu tatakan di dalamnya untuk menyangga saringan ini supaya tidak ambles ke bawah. Dan dari atas, kita lihat dari atas ya. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Pada bagian sini adalah ruangan untuk komposnya atau bahan padatnya, dan pada ruangan bawah sana, di bawah saringan situ adalah ruangan untuk yang bagian cair, karena nanti kan dia akan menghasilkan cairan dan dia akan turun ke bawah. Ruangannya segini. Oke, ini tampak keseluruhannya. Oke, ini tadi cara saya membuat komposter secara sederhana tanpa menggunakan alat-alat yang mumpuni, hanya solder dan juga gergaji besi. Tapi alhamdulillah bisa menghasilkan satu komposter yang cukup besar dengan ukuran 150 liter. Sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan saya membuat pupuk organik cair dan juga komposnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Bye, selamat berbuat kebaikan. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.